Oke ya. Selamat sore ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya jelas ya? Ya, Jelas, jelas aja, Pak. Pak. Ya, Kenapa oke. mic-nya masih bermasalah, Kak, Pak? Enggak. Oke, jadi selamat sore ya. Jadi ya udah. Di hari ini kita pertemuan ini ya, analisa tapak, tapi teorinya ini yang terakhir ya. Jadi kalian udah dapat 5 kemarin, 5 terkait analisa tapak ya. Jadi ada subbab terkait sirkulasi, visual, regulasi, zonasi, ya. Terakhir apa kemarin? Lupa. Jadi ada 5 yang udah disampaikan terkait teorinya. Jadi ini teori terakhir ya, yang keenam ya. Jadi terkait topografi ya. Jadi ini nanti, jadi 6-6-nya kemarin yang udah disampaikan itu nanti dibuat sama seperti analisa sirkulasi yang ini ya, yang udah disampaikan sebelumnya ya. Jadi tugas besarnya nanti ada 6 analisis kemarin itu yang udah dibagi per kelompok, silahkan di ini ya dikerjakan. Nanti sisa 4 pertemuan itu mungkin nanti bentuknya asistensi ya, jadi kalian asistensi aja, tidak dapat paraf, berarti itu yang udah dapat paraf berarti udah ya ini ya udah selesai, tinggal lanjut analisis mana yang belum kalian buat gitu ya. Oke, ini hari ini tentang topografi ya. Kalau arsitek itu biasanya juga perlu ini ya untuk luaran terkait kontur ya. Jadi kontur di tapaknya itu seperti apa gitu ya. Jadi sebelum merancang paling enggak kita udah pernah melakukan analisis tapak gitu ya. Tapak yang existing itu seperti apa gitu. Paling enggak kita udah pernah melalui ini ya terkait analisa tapak. Ya, jadi kalau secara teori atau definisi itu topografi itu adalah studi tentang ini ya, permukaan bumi atau objek lain yang meliputi planet atau satelit atau apa saja gitu ya. Jadi yang ada di permukaan bumi itulah yang diteliti dalam ilmu pengetahuan yang disebut topografi ya. Kemudian analisa topografi itu juga digunakan untuk mengetahui besar atau tingkat kelerengan atau berapa slope-nya gitu ya. Jadi dalam suatu kawasan. Jadi sebelum melakukan perancangan pastikan kita juga ini ya memetakan kondisi dari topografi tapak kita gitu ya. Apakah nanti kita perlu melakukan cutting fill gitu ya atau perataan semua tapak kita, ataukah tapak yang kita punya itu sebenarnya punya potensi. Nah, di situ. Jadi analisa kalian nanti itu sebenarnya kalau tapak awalnya adalah untuk ini ya mengetahui potensi apa saja gitu ya dari tapak yang kita punya ini, apakah harus diratakan semua ataukah tidak gitu ya. Jadi di situ fungsinya analisa tapak. Analisa tapak juga bisa menggunakan berbagai metode ya. Ada yang menggunakan penginderaan jauh ya seperti citra satelit gitu ya. Kalau teman-teman yang di PWK itu pakai penginderaan jauh. Ada juga yang menggunakan ini ya metode survei lapangan langsung. Jadi kita ini seharusnya kita punya ini ya di prodi harusnya punya alat ya. Tapi ada di sipil gitu ya, alat topografi untuk pemetaan. Itu tugasnya ya fungsinya ya untuk mengetahui jarak, ketinggian segala macam ya. Sebenarnya kemarin sempat kita singgung juga ke prodi ya biar bisa meminjam alat topografi untuk mahasiswa arsitektur biar bisa melakukan topografi itu seperti apa. Tapi nanti kalau kita udah punya atau nanti saya ada kegiatan terkait topografi gitu ya, pengukuran lapangan, nanti mungkin dari mahasiswa mungkin nanti bisa dilibatkan. Jadi nanti kita bisa lihat gimana sih caranya kalau melakukan survei topografi yang menggunakan alat secara langsung gitu ya. Nah, selama ini kan paling banyak itu kalau untuk proyek-proyek yang istilahnya tidak melakukan survei langsung, biasanya pakai penginderaan jauh gitu ya, jadi citra satelit. Sekarang kan udah banyak ya di secara website online juga udah banyak gitu terkait apa saja yang bisa dilakukan citra satelit gitu ya. Kemudian ya penginderaan jauh ini udah cukup banyak digunakan dan teman-teman studio, teman-teman yang udah melakukan
desain atau kalian menggunakan sayembara itu sebenarnya terlibat dalam sayembara itu sebenarnya bisa pakai peta topografi dari website ya, udah cukup banyak sekarang. Nanti saya kasih contoh. Saya baru dapat juga nih dari teman-teman studio di LKP ya, untuk metode untuk melakukan ini ya, pencitra satelit kemudian dijadiin suatu file CAD gitu ya, langsung gitu ya, atau file ArchiCAD gitu ya. Oke, jadi kalau secara metodologi yang ini ya, konvensional gitu ya, tanpa alat gitu ya. Jadi itu ada beberapa literatur itu menggunakan pemetaan kontur. Itu kalau karena kita masih mahasiswa gitu ya, karena kita belum punya alat, itu nanti metodenya seperti ini ya. Jadi ini ada suatu kontur, ada peta, ada foto misalnya gitu ya. Jadi kita berdiri di satu sisi ini ada fotonya ya, ada. Sebentar, saya ganti warnanya tuh. Biru. Jadi kita foto gitu ya, kita di satu sisi atau titik yang paling rendah dari suatu kontur gitu ya, atau suatu tapak. Nanti kita tinggi kita berapa gitu ya. Dan kita tinggi 180 gitu ya. Terus nanti tinggal dibikin grid ya. Nah, dibikin grid seperti ini. Kelipatan 180 dari tinggi kita gitu ya. Sampai paling tinggi ya, elevasi paling tinggi ya. Misalnya ini foto ini sampai paling tingginya sini gitu ya. Tapak yang kita punya, berarti dia bikin seperti ini ya. Nah, jadi nanti tinggal dikalikan tinggi kita 180 dikalikan jumlah dari grid yang kita buat ya. Itu secara konvensional ya, maksudnya yang tanpa ibaratnya tanpa ada alat gitu ya. Atau kita misalnya kita kemarin yang melakukan survei ke Bukit Bangkire gitu ya, itu bisa melakukan survei elevasi terkait ini ya. Jadi kan itu ada tangga untuk menuju bukit, menuju jembatan gantung ya. Nah itu bisa tuh diukur gitu ya berdasarkan foto gitu ya. Jadi nanti elevasi kita berapa tingginya, terus dari citra foto itu ada berapa elevasi kita. Nah itu bisa digunakan untuk mengukur mengukur kontur secara sederhana ya. Ini rumusnya aja, jadi itu tinggi objek atau tinggi kita gitu ya, terus dikali rasio jumlah dari kita buat gitu ya. Bentar, ada yang masuk. Oke, Mas Tahir. Oke, jadi itu ya. Jadi sebenarnya kalau di perkuliahan ini yang terkait topografi, metode yang kita pakai ini ya, karena kita belum punya alat, jadi kita pakai metode di foto gitu ya, di foto salah satu dari anggota kalian grup, misalnya di foto tingginya di sini gitu. Jadi kalian bisa tahu dari foto yang secara horizontal itu nanti dibikin ini tingginya misalnya tingginya gedung atau tingginya elevasi itu bisa dikalikan dari jumlah. Memang tidak presisi gitu ya, memang tidak presisi, tapi itu bisa menjadi rujukan ya untuk kalian membuat kontur ya. Kemudian ya dalam peta kontur atau analisis kontur itu biasanya ini ya untuk mendefinisikan ini ya slope ya. Jadi misalnya kita bikin grid buat teman-teman yang udah berpraktek mungkin udah ini ya udah terbiasa ya dengan kontur, tapi yang teman-teman yang baru dari lulusan SMA mungkin belum familiar dengan peta kontur. Jadi peta kontur tuh seperti ini ya. Jadi garis ini adalah garis batas elevasi paling tinggi, elevasi dari suatu tapak ya. Jadi nanti itu ada susunan elevasi seperti ini yang divisualisasikan dalam bentuk garis ya, seperti ini. Nah, kemudian nanti bisa diketahui semakin rapat semakin rapat dari garis yang kita buat gitu ya. Itu menunjukkan level paling rendah. Jadi semakin rendah itu semakin rapat gitu ya. Seperti inilah contohnya. Jadi misalnya yang paling rendah adalah sisi yang mana ini. Kalau dilihat dari gambar yang ada kita punya ini, sisi paling rendahnya yang mana? Kalau dari peta ini, dari gambar ini. Saya ganti dulu. Paling rendah yang ini ya, jadi sisi ini ya. Sisi paling ini, yang paling banyak garis gridnya, itu adalah paling rendah. Kemudian yang seperti ini adalah paling tinggi ya.
Nah, kalau ini dari gambar ini kita bisa tahu ini tingginya 15 meter gitu ya. Dinarasikan ini tingginya 15 meter. Dan yang paling rendah adalah 9 meter gitu ya. Kemudian ada istilahnya ini ya, from water level gitu ya, dari permukaan air ya. Tapi ini nggak dijabarkan ya air itu maksud air laut atau permukaan. Jadi sebenarnya gitu. Jadi informasi dalam gambar analisa tapak yang terkait topografi seperti ini ya. Nah, kemudian nanti ada istilahnya section ya. Jadi uh, setiap analisa itu disediakan sectionnya dari tapak itu seperti apa. Kita ada contohnya tidak? Oh nanti, oke. Ini ya terkait informasi dasar dulu. Jadi informasi dasar itu terkait ini ya ciri-ciri tanahnya ya. Jadi kalau analisa tapak itu nanti dijelaskan terkait lerengnya itu berapa derajat, itu bisa kalian ketahui juga. Itu harus ada di informasi dari ini ya, dari gambar yang kalian buat gitu ya. Jadi slope-nya itu berapa derajat, terus kemiringannya itu arahnya kemana, itu juga harus bisa diidentifikasi ya. Kalau dari kasusnya kalian, tapak yang udah dipilih kemarin, mungkin yang paling banyak konturnya yang mana ya? Yang ini ya, Informa ya. Grupnya siapa itu Informa itu? Itu kan tapaknya miring ya, berelevasi ya. Kalau yang di Mall Balikpapan Plaza, Pasar Kelandasan, cuma apa satunya? Mall Fantasi itu kan flat ya. Mall Fantasi ada sedikit kontur ya dengan jalan dan sekelilingnya, tapi yang lainnya tuh kayaknya flat ya. Oke, itu nanti yang challenge yang di ini ya, yang di Informa ya. Nanti kalian bisa bikin ini konturnya seperti apa, derajat kemiringannya itu berapa gitu ya, disampaikan dalam analisis di gambarnya ya. Kemudian ya untuk isinya pokoknya tentang ini ya, mendeskripsikan terkait slope-nya, kemudian tanah datarnya yang lokasinya di mana gitu ya. Terus datar ini ya untuk membedakan mana yang sisi paling tinggi, mana sisi paling rendah, sama seperti ini ya. Nanti misalnya tapak kalian ada di sini misalnya gitu. Nah ini nanti akan cukup banyak ya penjelasan terkait kontur yang ada di tapak kalian gitu ya. Jadi ini adalah sisi paling tinggi misalnya, terus ini paling rendah, terus ini juga yang paling tinggi. Jadi ada perbedaan elevasi yang disampaikan dalam bentuk ini ya. 9 meter jarak tinggi elevasinya, atau bisa juga disampaikan dalam bentuk seperti ini dari permukaan terendah gitu. Tapi kalian nggak usah pakai yang ini ya, maksudnya itu nggak usah pakai permukaan laut. Yang di lokasinya yang nggak tepi laut itu tidak pakai permukaan laut ya, jadi bisa pakai permukaan jalan saja, tidak usah pakai permukaan jalan. Kemudian ya misalnya ini ada suatu tapak juga, kalian udah misalnya datang ke lokasi, pasti kalian tahu mana sisi paling rendah ya. Walaupun yang masih SMA pasti tahu juga, kalian lokasi paling rendah itu biasanya ciri-cirinya adalah ini ya. Jadi muara air ya, tempat air berkumpul itu adalah sisi paling rendah dari suatu tapak gitu. Jadi kalian nggak perlu ngukur-ngukur dulu. Jadi misalnya mau survei gitu, lokasi paling rendahnya di mana, ya udah tinggal lihat aja di mana posisi air itu berkumpul ya, itu bisa didefinisikan itu yang paling rendah dari suatu tapak gitu. Kemudian sudut yang bisa diukur selanjutnya apa ya, ketika udah dapat konturnya paling rendah adalah di sini gitu ya. Kemudian bisa dimulai dari sini ya, kita bisa tahu ini adalah elevasi yang harus diukur gitu, dipetakan gitu ya maksudnya dari tapak kita ya. Jadi tidak hanya lokasinya saja mana yang paling rendah, tapi sisi yang miring ini kita perlu juga kaji ya, dianalisis gitu ya. Jadi di setelah tepian waduk, ini contohnya waduk ya, itu ada kontur yang rata, ini kontur yang agak rata, relatif rata. Nah biasanya yang relatif rata itu biasanya dimaksimalkan ya. Kalau arsitek biasanya mana yang udah rata dari suatu tapak, ya udah itu aja kita bangunnya di daerah situ gitu ya. Kalau di daerah itu cukup gitu ya. Kalau misalnya volume bangunannya nggak cukup di daerah yang rata, otomatis kalian harus mengkaji yang ini ya, yang berkontur ya.
Nah, akhirnya kalian harus memetakan yang di kontur, dianalisis ancamannya seperti apa, peluangnya seperti apa, yang di posisi miring itu, terus yang opportunity-nya apa. Nah itu, makanya kita perlu analisa tapak ini, itu isinya sebenarnya. Oke, kemudian oke ini dulu nanti saya sampaikan terkait setelah kita bikin bentuk konturnya, itu nanti kita lanjutkan ini ya, bagaimana membuat sectionnya, potongannya itu seperti apa gitu ya, yang dibutuhkan untuk analisa tapak. Oke, kalau ada yang mau didiskusikan. Saya ulangin lagi. Jadi topografi itu, analisa topografi itu kenapa perlu gitu ya. Tujuannya biar tapak yang kita miliki atau kita gunakan untuk merancang itu kita identifikasi ya, misalnya jenis tanahnya, terus potensi dari tapaknya itu di lokasi yang mana, terus yang bagus itu di mana, yang jelek itu di mana, itu fungsinya seperti itu ya. Jadi kita harus membuat peta kontur untuk mengetahui potensi dan kelemahan dari suatu tapak gitu ya. Ini saya ulangin lagi metodologinya, jadi bisa digunakan ini ya. Jadi misalnya kita datang ke suatu lokasi, kita foto dari elevasi yang sama, kemudian ada salah satu objek yang berdiri di satu sisinya, kemudian tinggal difoto, nanti dibikin grid untuk mengetahui tinggi dari kontur yang kita punya gitu ya. Jadi nanti ketinggiannya orang ini berapa, tinggal dikali jumlah rasio dari grid yang kita buat. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi selain sudah kita petakan konturnya, kontur seperti ini gitu ya. Kursornya mana ini? Ini berarti yang paling tinggi. Ini adalah yang ini yang paling rendah. Jadi semakin rapat garis konturnya itu berarti ini ya banyak curam gitu ya. Kita bisa definisikan curamnya. Jadi bisa jadi ini ke sini itu cukup panjang, cukup jaraknya itu cukup panjang. Jadi dia tidak rapat gitu ya. Kemudian lokasi yang paling rendah ini bisa jadi curam gitu ya. Karena dia konturnya itu berubah setiap ini ya, setiap mungkin dalam 1 meter itu dia curamnya slope-nya lebih dari 45 derajat gitu ya. Jadi dia bisa, jadi selisih dari gridnya itu cukup rapat gitu ya. Kemudian di analisa tapak itu kita perlu ini ya, memetakan mana yang perlu kita section gitu ya. Misalnya kita lihat di sini kawasan ini kayaknya berpotensi sebagai kawasan yang nanti kita olah gitu ya. Makanya kita perlu membuat potongan dari tapak itu ya. Jadi di sini deh nanti masa kita mau kita bikin gitu ya. Sama juga di sini kita akan bikin masa kita. Sehingga jadi kita perlu membuat peta terkait kontur yang ada di area yang kita analisis. Oh di sini nih lokasi yang penting gitu ya. Kalau yang seperti ini biasanya dia tujuannya untuk memitigasi ini ya, mitigasi tapak ya. Karena tapaknya di sini kita lihat kan ini cukup rapat dan ini ya curam ya. Nanti kita bisa ya tambahan untuk menganalisis yang miring yang curam ini. Kalau yang paling tidak itu ada dua ya, dua yang dari tapak yang ada ini, contohnya ini ada dua lokasi yang perlu dibikin section untuk tapaknya. Ya, bentuk section itu bentuknya seperti ini ya. Ini gambar ini ya, gambar freehand ya, sketch. Jadi dari gambar tapak seperti ini, analisa tapak seperti ini, yang awal kita bikinkan sectionnya seperti ini. Jadi nanti kita bisa tahu lokasi, misalnya ini yang A ya, jadi kita teliti yang A. Yang A ini kita lihat di sini sempit ya, posisi yang paling rendahnya sempit. Kita bisa lihat di sini, posisi tengahnya itu sempit. Kemudian kanan kirinya itu ada curam ya, maksudnya itu curam dalam 1 meter. 1 meter itu ada perbedaan elevasi yang cukup tinggi ya. Jadi ada sekitar mungkin bisa jadi 45 derajat, bisa jadi lebih gitu ya.
Ini jadi contoh sectionnya seperti ini. Kemudian kalau yang di area D kita lihat di sini kan ini ya, terbalik ya. Sorry, ini terbalik ya. Jadi dia section yang D, yang lokasi ini malah lebih rendah ya. Ini malah lebih sungai ya. Malah terbalik ya. Jadi saya tadi nyampaikan terbalik. Jadi sisi yang ini ternyata ini sungai ya. Ini kita bisa lihat gambarnya seperti ini ya. Oke. Nah, tujuannya seperti itu ya. Jadi kalian nanti misalnya ada tapak, bisa tahu kalau kita baca dari atas mungkin kita bisa miss ya terkait mana yang lebih rendah, mana yang tinggi ya. Ternyata kalau kita potong, ternyata kita tahu ternyata posisi yang di bawah ini adalah yang sebelah sini adalah sungai ya, maksudnya sungai. Bukan yang sebelah sini malah yang sungai. Itu fungsinya analisa tapak yang section ya. Jadi kita bisa tahu lokasi mana yang paling rendah atau yang datar gitu ya. Kalau tapak yang lain itu biasanya ada ininya ya, jarak atau elevasinya ya di tiap gambar ini, tiap garis ini ada elevasinya. Jadi kita bisa tahu yang sisi sebelah sini itu berapa dari permukaan laut, yang sisi sebelah sini berapa. Jadi nanti bisa dilihat selisihnya dia bertambah atau berkurang gitu ya. Oke, ini juga sama terkait areanya gitu ya. Areanya juga kita bisa tahu yang posisi yang AH ini ya. Yang H ini juga bisa dibikin potongan section seperti ini. Kalau kita lihat dari atas kita nggak tahu kalau posisi bawahnya ini air gitu ya. Jadi kalau dari potongan kita bisa tahu ini ternyata permukaan air. Dari mananya Pak? Kok nggak ngerti ya saya ya? Apanya? Nggak tahu dari tadi kayaknya nggak masuk otak aja itu. Cara garis-garisnya gitu, mana yang Ya, air, mana yang puncak. jadi karena nih gambarnya ini nggak ada dimensinya, dimensi segala macam gitu ya. Maksudnya nih setiap gambar ini harusnya ada ini ya, ada contohnya nih nggak ada nomornya. Di sini ini ada nomornya harusnya. Elevasi berapa di garis di line ini adalah garis berapa. Jadi kita bisa tahu ini si paling tinggi atau ini paling rendah gitu ya. Karena di contohnya ini kita nggak ada contoh untuk elevasinya. Jadi kita kadang miss gitu ya, kadang miss terkait mana yang paling rendah, mana yang paling tinggi. Saya asumsikan tadi ini adalah posisi paling rendah gitu ya, karena dia uh, curam gitu ya, posisinya curam di sini paling rendah. Ternyata yang paling rendah adalah kontur yang ini ya, seperti ini ya. Nanti kalau penyampaian gambarnya itu kita perlu dikasih ini ya, dikasih kontur elevasi misalnya dari yang kita ukur di sini paling rendah gitu ya, misalnya dikasih 0 gitu ya. Kemudian ini ada 180 berarti dia 180. Itu juga harus disampaikan di gambar sectionnya ini ya. Karena nanti di gambar layoutnya itu disampaikan ini adalah 0 gitu ya. Kemudian ini adalah 180. Misalnya ini 2 kalinya 180. Ini 3 kalinya 180. Jadi kita tahu kalau ketika bikin section, kita tahu mana titik terendahnya gitu ya. Oke. Ya ini salah satu contohnya seperti inilah. Jadi ada lokasi penomorannya ya terkait tweet yang kita buat gitu ya. Jadi kita bisa tahu ini adalah titik terendah, ini titik tertingginya gitu ya, satu lembah. Oke, itu dulu kalau ada yang mau didiskusikan sebelum lanjut ke SWOT-nya. Jadi kalau nanti kalian bikin yang di mall itu kan kanan kirinya itu laut ya. Misalnya ini, ini saya contohnya balkoni saja, nggak jadi mall Balikpapan. Jadi ini balkoni.
Oke, ini sungai ya. Jadi elevasi sungai ini kita denote sebagai elevasi sungai. Kemudian karena dia konturnya rata gitu ya. Ini kan rata ya. Di mall balkon itu rata ya. Jadi kita misalnya kita sepakati ini adalah 3 meter gitu ya dari permukaan laut, ditulis saja 3 meter. Kemudian ini seluruh tapaknya ini hanya ini ya, hanya dikasih kontur seperti ini. Ini adalah elevasi yang sama 300 misalnya 3 meter gitu ya dari permukaan laut. Permukaan lautnya dikasih notasi sebagai 0 gitu ya. Dan kita lihat itu dari permukaan laut ke jalan, misalnya kita asumsikan 3 meter. Jadi tapak kita tuh selama area ini adalah 3 meter semua konturnya. Terus kalau yang di Informa itu kan beda ya. Informa itu ada miring ya lokasinya, tapaknya dia miring. Nah itu bisa dipetakan terkait yang lantai 1 yang sampai ke pintu keluarnya. Itu dia elevasinya berapa dari pintu masuk. Nanti itu bisa dibikinkan lebih banyak variasi kontur di sana. Kalau yang konturnya datar itu cukup satu ini aja ya, satu peta kontur, satu garis kontur gini saja. Dikasih keterangan ini konturnya apa gitu ya, elevasinya berapa. Oke, itu dulu. Kalau ada yang mau didiskusikan. Kalau yang belum paham juga. Agnes, mana Agnes? Ya, Pak. Agnes, kayak apa? Oke, ini untuk analisa untuk standar ya. Maksudnya itu analisis yang ibaratnya itu konvensional ya, tanpa alat gitu ya. Jadi kalian mengukurnya itu tadi pakai metode yang rasio, kemudian nanti untuk memvisualisasikan sebagai alat analisisnya itu nanti bisa diberi warna gitu ya, seperti ini. Nah ini lanjutannya dia diberi warna gitu ya. Jadi kita yang membaca gambar itu juga tahu kalau ini adalah ini adalah perbukitan gitu ya. Dan ini adalah sisi terendahnya gitu ya. Kemudian diberi seperti ini. Jadi elevasi dimensi terkait elevasi dari tiap kontur ya. Ini sebenarnya garis kontur. Ini garis kontur ya. Oke. Kalau tidak ada saya lanjut ke SWOT-nya. Ada yang mau didiskusikan? Lanjut ke SWOT ya. Jadi tujuannya analisa tapak untuk topografi itu tujuannya sebenarnya misalnya strongnya gitu ya. Apa sih yang kita mau tahu dari analisa tapak itu sebenarnya? Maksudnya ya ini ya istilahnya seperti orisinal dari alamnya seperti apa gitu ya. Jadi kita ke lokasi tapak kita sebenarnya mau cari potensi strongnya apa, paling kuat ini apa, original alamnya bagus gitu ya. Jadi tidak misalnya ada pohon atau apa yang menjaga kontur itu nggak turun gitu kan, itu bisa kita identifikasi. Kemudian misalnya ada potensi suara gema misalnya segala bisa didefinisikan. Gema itu juga bisa jadi potensi kalau itu menjadi tempat wisata misalnya gitu ya. Kemudian ada perbedaan pemandangan view maksudnya gitu ya. Jadi dari satu tapak misalnya konturnya berbeda-beda itu ada potensi view misalnya disampaikan. Jadi misalnya kayak yang di Informa itu bisa dijelaskan terkait lokasinya tinggi gitu ya. Sebenarnya itu bangunan yang di Informa itu kan konturnya mengikuti jalan ya. Terus dibikin dibikin desain lebih tinggi dari jalan raya ya, yang paling titik terendah ya. Jadinya di elevasi ditinggikan, kemudian dia mendapatkan view ke semua area gitu ya. Sebenarnya seperti itu juga bisa ya kalau konturnya itu memang udah tinggi, tapi kalau memang dia tidak tinggi ya tinggal diuruk saja gitu. Karena kalau kita uruk mungkin kan tidak membahayakan karena sebelah kanannya juga konturnya tinggi gitu ya. Disamakan dalam bentuk
elevasi yang berbeda. Kemudian kalau kelemahan, weakness-nya ya ini ya, pemandangannya kadang ada sisi yang positif, ada yang negatif gitu ya. Jadi misalnya kalau kalian di sisi yang tertutup atau jelek gitu ya, itu berarti tapaknya ini ada area yang pemandangannya tidak bagus gitu ya, tidak maksimal gitu ya. Kemudian kelemahannya kalau ada titik yang paling rendah itu pasti tempat air berkumpul gitu ya. Nah, kalau ada air berkumpul ya berarti kita ini ya mengantisipasi ada lahan kita yang dipakai sebagai bedali gitu ya. Kalau bentuknya perumahan kan sekarang semua perumahan di Balikpapan harus menyiapkan bedali ya, tampungan air segala macam. Berarti ada lahan yang berkurang untuk dimanfaatkan sebagai ini ya, tempat berkumpulnya air ya. Sekarang juga sedang disusun ini ya, draft terkait pemanenan air hujan ya, wali kota kita sekarang ya. Jadi dia membuat draft terkait perda. Jadi setiap rumah itu tidak boleh dari atap itu langsung dibuang ke riol kota ya, untuk menghindari banjir. Ini sebenarnya perdanya. Jadi sudah disusun perda, jadi setiap air yang turun di dalam tapak kita itu harus ditaruh ditampung dulu. Jadi kita harus membuat penampungan di dalam tanah kah atau di permukaan tanah kah. Jadi air hujan itu terkumpul dulu di situ, bisa dimanfaatkan atau di reuse gitu ya. Atau nanti kalau memang tidak bisa di reuse lagi, itu baru dibuang ke riol kota gitu ya. Seperti itu ya. Kemudian kelemahannya ya pasti keamanan ya. Jadi setiap kontur yang berbeda itu pasti ini ya, punya kerentanan terkait ini ya, sloping ya, longsor segala macam ya. Kemudian kalau peluang nanti kalian bisa bahas terkait ini ya. Jadi misalnya nanti ada tapak, itu biasanya lokasi tapak yang paling tinggi itu dijadiin sebagai zona utama ya. Jadi mau bikin misalnya nanti tapaknya itu luas, misalnya nanti kalian merancang kawasan yang cukup luas itu, kemudian ada suatu lokasi yang paling tinggi, itu biasanya jadi zona utama ya, zona utama untuk potensi setnya. Kemudian daerah yang rendah itu menjadi lokasi untuk pendukung gitu ya, untuk area-area yang pendukungnya. Kemudian kalau ancaman ya nanti bisa didefinisikan, misalnya yang di tepi pantai kan ancamannya cukup banyak tuh ya. Kalau untuk ini abrasi kah atau dari air ombak itu segala macam ya. Kemudian kalau dari yang di informa segala macam itu bisa disampaikan terkait ini ya, apa namanya itu, yang pintu masuknya itu daerah terendah ya, dan itu bisa dibilang untuk penampungan air, dan airnya itu kadang nggak ngalir juga gitu ya. Nah itu bisa jadi tempat lokasi yang untuk banjir gitu. Jadi nanti didefinisikan saja mana daerah yang oh di sini terendah berarti nanti di sini lokasi untuk banjir gitu. Kalau analisa topografi itu seperti itu. Kemudian oh di sini miring dan ini adalah lokasi yang cukup kritis untuk slope gitu ya. Nanti bisa didefinisikannya juga oh kita perlu drainase nih atau serapan gitu ya. Karena air yang kita tampung ketika hujan besar gitu itu cukup lama airnya meresap ke tanah. Jadi perlu dibikin itu untuk keluar dari tapak kita. Gitu. Seperti itu ya. Kemudian ini contoh-contoh saja. Jadi strength-nya kalau suatu tempat wisata gitu ya. Jadi dari awal tadi kita ambil contoh tempat wisata yang memiliki kontur gitu ya. Jadi nanti di sini bisa didapatkan terkait ini ya pemanfaatan seminimal mungkin untuk desain perancangan. Jadi mana yang datar itu aja yang dibikin bangunan, kemudian menjaga alam segala macam itu bisa dijadiin sebagai kekuatan ya untuk analisa tapak. Kelemahannya ya seperti ini, kalian bisa lihat kelemahannya ya sirkulasi. Kalau untuk daerah yang topografinya ini ya apa curam gitu ya, itu paling susah adalah perancangan sirkulasinya ya. Jadi kalau kita lihat kalau ke Malang atau ke kota-kota yang berada di tempat yang lebih tinggi gitu ya, seperti Wonosobo segala macam, itu kenapa jalannya berkelok-kelok, sebenarnya tujuannya kan itu untuk memudahkan sirkulasi ya. Jadi
untuk memudahkan akses untuk posisi yang paling tinggi. Jadi nanti bisa jadi kalian ketika tapak itu tinggi itu membutuhkan jalur yang agak rumit gitu ya, ketimbang suatu tapak itu lokasinya datar gitu ya. Kemudian ya kalau yang peluang juga ya semakin banyak elevasi itu semakin ini ya menarik sebenarnya kalau arsitek untuk mengolah tapaknya ya, semakin banyak variasi gitu ya, nggak monoton. Ancamannya ya longsor segala macam ya, kalau tempat wisata mungkin semakin ini ya, semakin rimbun atau semakin ada air itu biasanya banyak hewan ini ya, hewan liar yang susah diprediksi. Ini terkait daftar pustakanya, jadi kalian bisa baca terkait analisa topografi itu seperti apa gitu ya. Terus media untuk presentasi atau menyampaikan analisa tapak itu seperti apa, itu bisa diakses di ini ya. Selain nanti contohnya seperti ini bikin gambar set plan kita gitu ya, set plan dari masing-masing grup itu kemudian diidentifikasi mana yang kontur paling tinggi, itu dibuatkan garis kontur seperti ini ya, garis elevasi, terus nanti dibikin sectionnya, section mana yang curam mana yang tidak, kemudian nanti dibuat SWOT ya, SWOT ya seperti biasa yang kalian ya lakukan di analisa sebelumnya. Kemudian saya menambahkan ini ya, jadi tadi dapat materi tambahan dari teman-teman ini ya, teman-teman yang di konsultan. Jadi mereka terbiasa pakai ini ya. Jadi untuk melakukan pengambilan data, jadi data kontur itu sebenarnya sekarang aksesnya udah banyak gitu ya. Jadi kalian bisa pakai media online atau berbasis website gitu ya, atau pakai citra satelit kemudian dimasukkan ke GIS gitu ya, peta GIS terus software GIS terus dianalisis gitu ya. Yang paling akurat yang pakai data GIS milik ini ya, Bumi Indonesia deh, itu peta citra satelit milik pemerintah ya. Kalau ini kita bisa akses, nanti kalian bisa bikin dari ini juga, bikin dari akses ke website ini, kemudian nanti lokasi kalian itu dibikin bikin akun dulu kalau nggak salah, nanti kalian plotkan saja lokasi kalian itu di mana, kemudian nanti dianalisis, nanti akan muncul pilihan ini ya, pilihan topografi atau 2D atau 3D ya. Nanti bisa kalau topografi bentuknya seperti ini. Nanti bisa di-download untuk kepentingan software ya. Kalau nanti kalian di semester 5 sama 6 ke atas nanti dipakai untuk ini ya, pedesaan atau tapaknya dari kegiatan lanjutan. Karena di semester 6 5 ke atas nanti udah pakai software ya, pakai selain AutoCAD nanti juga ArchiCAD segala macam ya, software-software untuk perancangan ya. Nanti bisa di note terkait ini ya, aplikasi yang bisa dipakai untuk mendownload kontur. Nanti dari CAD Mapper ini bisa muncul luaran ini ya, terkait kontur ini ya. Ini kalau dilihat ini berkontur. Kalau 2D ini 3 dimensinya. Ini 2 dimensi. Jadi nanti kalian plotkan saja lokasinya di mana, tinggal dipilih di sini aja ya. Oke, kalau mau ada yang didiskusikan ya. Ada yang mau ditanyakan? Ken? Nanti kalau ada contohnya aja ketemu. Kalau ketemu Ya. itu nanya-nanya. David, Pak. Ya, David. Pak, kalau yang buat tugas yang datar-datar gimana, Pak?
Makanya tadi yang datar, David apa? Landasan ya? Kelandasan, Pak. Oke, yang landasan nanti bentuknya seperti ini ya, yang tadi saya sampaikan tadi ya. Kelihatannya mana? Oh ini kali ya. Oke, yang datar nanti dibikin ini aja. Jadi nanti kalian plotkan tapaknya. Ini jalan misalnya gitu ya. Jadi tapak kalian. Ambil satu elevasi aja. Jadi misalnya ini laut diidentifikasikan elevasinya 0 gitu ya. Terus nanti bikin satu garis gini, garis yang tepi airnya itu. Terus dikasih elevasi 3 meter atau 4 meter gitu aja. Jadi kita asumsikan ini dari misalnya dipotong section ini, dia bentuknya seperti ini aja ya. Sungai gitu ya, laut gitu aja ya. Jadi kita cuma punya satu elevasi. Jadi tulis aja di sini elevasinya apa. Kemudian nanti dibikin SWOT-nya gitu aja kalau yang konturnya rata. Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Masjidnya udah mulai bunyi ini. Oke ya, nanti ini adalah materi terakhir kita. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya, di 4 atau 3 pertemuan lanjutannya, nanti kita lebih banyak asistensi ya, diskusi gitu ya. Jadi kalian punya tapak seperti apa, analisis kalian seperti apa, nanti kita diskusi gitu ya. Nah, nggak apa-apa di asistensi ini saja, mana yang mudah nanti saya approval gitu aja. Oke ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan saja ya kuliah hari ini karena masjidnya udah mulai bunyi. Saya cukupkan, terima kasih atas kehadirannya. Saya screen capture dulu ya untuk absen. Oke, thank you Ken dan David. Oke, saya cukupkan perkuliahan hari ini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Gimana kan, Pur? Bingo.